Selamat pagi, selamat siang anak-anak yang Bunda kasihi dan Bunda banggakan. Jumpa lagi dengan Bunda di channel Gloria Gwen untuk membahas mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan, khususnya kelas 3 bab 1 yaitu tentang ruang lingkup keprotokolan. Ya, topik isi bahasan kali ini kita akan membahas memahami ruang lingkup keprotokolan. Nah, tujuan pembelajarannya kali ini diharapkan setelah kalian mengikuti dan mendengarkan video ini, kalian mampu menjelaskan tentang pengertian keprotokolan, asas keprotokolan, tujuan keprotokolan, peran keprotokolan, dan fungsi keprotokolan. Jangan kemana-mana, tetap simak video pembelajaran ini sampai selesai ya. Tetap semangat. Nah, anak-anak, mari kita mulai saja mengawali pembelajaran ini. Setiap institusi, baik pemerintah maupun swasta, pasti akan menyelenggarakan acara, baik yang bersifat resmi maupun tidak resmi atau hiburan. Sering kita menyaksikan penyelenggaraan acara yang berjalan lancar, tertib, hikmat, menarik, tetapi tidak kurang juga kita menyaksikan penyelenggaraan acara yang berjalan kacau dan mengecewakan peserta acara. Benar kan? Iya. Hari-hari besar nasional diperingati oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai upaya menanamkan kesadaran terhadap nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa, agar dapat memperkuat kepribadian, mempertebal rasa harga diri bangsa dan kebangsaan nasional, serta memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan dan memupuk semangat dan jiwa kebangsaan menuju ketahanan nasional yang ampuh. Nah, oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional. Salah satunya adalah melaksanakan pengibaran bendera pada tanggal 17 Agustus. Sebentar lagi ya. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur demi membela tanah air kita tentunya. Terkait dengan acara resmi pada umumnya dibedakan dua jenis, yaitu acara resmi kenegaraan seperti halnya upacara penerimaan duta besar, jamuan makan malam kenegaraan, dan selain itu acara resmi non-kenegaraan seperti upacara pelantikan dan serah terima jabatan, upacara penandatanganan naskah kerjasama, upacara peresmian gedung baru, upacara pembukaan seminar, kongres, upacara dies natalis, upacara wisuda, upacara pengukuhan guru besar, dan mungkin masih banyak lagi. Nah, agar penyelenggaraan acara tersebut dapat berjalan seperti seharusnya, maka pelaksanaan kegiatan harus memahami tentang protokoler dan pembawa acara. Untuk itu, kita perlu mengerti arti dari pengertian keprotokolan itu sendiri. Apakah yang dimaksud dengan keprotokolan itu? Keprotokolan adalah norma-norma atau aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan yang dianut atau diyakini dalam kehidupan bernegara, berbangsa, berpemerintahan, dan bermasyarakat. Anak-anak, metode keprotokolan di Indonesia itu adalah undang-undang protokol, yaitu peraturan undang-undang di bidang domain keprotokolan dan yang berkaitan relate dengan keprotokolan. Kalau kita lihat, keprotokolan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan
dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Nah, anak-anak, mengapa di sini Bunda ambil menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010? Karena nanti yang akan kita pelajari sebenarnya adalah tentang undang-undang tersebut ya, undang-undang tentang keprotokolan. Itu ada di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Dan tentunya juga ditambah PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tersebut. Acara menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 itu terbagi menjadi dua, yaitu acara kenegaraan dan acara resmi. Acara kenegaraan itu adalah acara yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, dihadiri oleh presiden dan atau wakil presiden serta pejabat negara dan undangan lain dalam melaksanakan acara tertentu. Sedangkan acara resmi itu adalah acara yang bersifat resmi, diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga tinggi negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara dan atau pejabat pemerintah serta undangan lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan simak kembali. Apa itu pejabat negara? Ya. Pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pejabat negara yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan pejabat pemerintahan itu adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Tamu negara itu adalah pimpinan negara asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke negara Indonesia. Sedangkan tokoh masyarakat tertentu itu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan keprotokolan. Kemudian ada lagi yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, yaitu adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah. Upacara kenegaraan atau upacara resmi itu kalau di dalam PP nomor 39 tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 9 tahun 2010 meliputi 3, yaitu tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Nah, anak-anak, inilah yang akan kita bahas dalam ruang lingkup keprotokolan ya. Kita simak lagi ya. Coba kita simak. Nah, di sini ruang lingkup keprotokolan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 ya, khususnya pasal 4 ya. Itu meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Pengaturan ruang lingkup tersebut diberlakukan hanya dalam acara kenegaraan atau acara resmi bagi siapa? Yaitu bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu. Tadi definisi dari pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing ataupun tokoh masyarakat sudah kita bahas di depan ya. Iya, yang pertama kita awali dengan tata tempat. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
Jadi kalau kita baca secara seksama Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan ini sebenarnya mengatur tata tempat untuk pejabat negara atau pejabat pemerintahan atau perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional serta tokoh masyarakat tertentu. Dan juga mengatur untuk tamu negara, tamu pemerintahan dan tamu lembaga asing ya. Dan juga mengatur bagi warga negara asing dalam penyematan tanda jasa dan tanda kehormatan. Jadi semuanya itu sudah diatur tata tempatnya, tidak asal ya. Dalam protokoler tentunya diatur tata tempat atau presence, yaitu urutan siapa yang berhak mendapatkan prioritas. Mungkin karena jabatan atau pangkat, ya, yang biasa disebut dengan VIP atau Very Important Personnel. Atau mungkin karena derajatnya, atau yang biasa disingkat dengan VIC, Very Important Citizen. Yang pertama, yaitu orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama atau paling tinggi adalah mereka yang mempunyai urutan paling depan atau mendahului. Kalau kita lihat di sini ada foto-fotonya ya, Bapak Gubernur kita dan Bapak Presiden kita pastinya ada di urutan yang terdepan. Kemudian yang kedua, yaitu jika mereka berjajar. Berjajar itu dalam arti entah itu duduk maupun berdiri begitu ya. Maka yang berada di sebelah kanan dari orang yang mendapat urutan tata tempat paling utama itu dianggap lebih tinggi atau mendahului orang yang duduk di sebelah kirinya. Maksudnya seperti apa? Ini kita lihat ya, simak. Yaitu yang pertama ini kan urutan yang utama ya, paling utama. Maka di sini di sebelah kanannya ini adalah dianggap mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan ini kedudukan nomor 3 ini ya. Setelah itu baru nomor 4, nomor 5 dan kembali lagi di sini nomor 6, nomor 7. Begitu anak-anak. Kalau kalian ingin mempelajari lebih dalam lagi, itu kalian bisa membaca atau melihat dari PP nomor 39 ya, tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 9 tahun 2010. Itu ada di bagian bawah sendiri. Itu banyak sekali tuh. Dan tata tempatnya itu tata tempat tamu negara dan seterusnya itu banyak sekali ya. Bisa kalian simak di sana, bisa kalian lihat mana Presiden RI-nya di tempat di sebelah mana, kemudian tamu negaranya ada di sebelah mana, kemudian mungkin kursi delegasi dari tamu negara itu di sebelah mana, atau mungkin menteri-menteri yang terkait dengan tamu negara itu duduknya di sebelah mana. Itu sudah ada semua anak-anak. Kalian tinggal nanti membacanya ya. Nah, di sini yang Bunda perlihatkan hanya cara duduk standar aja ya. Misalnya saja di sini ada tuan rumah, ya, ada nyonyanya di sini. Jadi tidak berduaan di sini enggak ya, tapi berhadap-hadapan di sini tuan rumah dan nyonya rumah. Kemudian nanti ada tamu wanita istimewa pertama. Nah, ini di sini ya, tamu wanita istimewa pertama. Ada tamu wanita istimewa kedua. Kemudian ada tamu pria istimewa yang pertama. Lihat di sini kan arahnya kan dia di sebelah kanan ya. Ini karena yang pertama. Nah, ini pasti kedudukannya akan lebih tinggi dibandingkan tamu istimewa yang kedua di sini. Dia ada di sebelah kiri dari nyonya rumahnya ya. Kemudian berikutnya yaitu tamu wanita yang ketiga, tamu wanita yang keempat. Kemudian di sini ada pria yang ketiga dan ada pria yang keempat. Jadi selang-seling ya.
wanita, wanita, pria, dan seterusnya. Demikian anak-anak. Yang ketiga, jika menghadap meja, maka tempat utama adalah menghadap ke pintu luar, dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Jadi kalau kita lihat, katakanlah ini pintunya, berarti disinilah ya, disinilah tempat yang utama, dia menghadap ke pintu, gitu ya. Nah, orang-orang yang terakhir itu biasanya yang ada di dekat pintunya gitu. Yang keempat anak-anak, jika berjajar pada garis yang sama, maka tempat yang paling utama adalah tempat sebelah kanan luar atau tempat paling tengah. Rumusnya bisa genap, bisa ganjil ya. Kalau genap itu 1, 2, sedangkan ganjil itu 2, 1, 3. Kita simak ya, untuk yang ganjil dulu aja ya. Di sini kalau misalnya 3 orang itu kalau misalnya di sini utamanya tengah, maka di sebelah kirinya itu nomor 3, kemudian sebelah kanannya itu nomor 2 ya. Ini yang kedudukannya lebih di atas dari nomor 3 ini ya. Kemudian kalau misalnya 5 orang ya berarti formasinya juga sama, di sini 1, kemudian di sebelah kanannya itu 2 dan 4, sedangkan di sebelah kirinya itu 3 dan 5. Jika menggunakan rumusan yang genap, maka kalau 2 orang berarti ini yang utama, yang ini wakilnya. Kalau 3 atau 4, kalau 3 ya ini 1, di sini wakilnya. Kalau di sini ada wakil lagi, tapi wakil yang istilahnya itu lebih dekat apa yang dibahas tuh yang ada di sini ya. Kemudian kalau misalnya 4 orang ya berarti ini 1, 2, 3, kemudian 4-nya di sini ya. Ini karena genap ya, jadi di sebelah kiri di sini urutan yang genap, terus di sebelah kanan di sini urutan yang ganjil. Begitu seterusnya anak-anak ya. Yang kelima, ketika naik kendaraan ya, bagi seseorang yang mendapat tata urutan paling utama atau pemimpin itu apabila naik kendaraan, itu yang pertama kapal terbang misalnya, maka pejabat yang utama itu naik paling akhir ya, biarkan anak-anak buahnya dulu masuk dulu, tetapi nanti ketika turun beliau akan turun yang paling pertama ya, atau paling duluan begitu. Nih contohnya seperti Bapak Presiden kita yang tercinta. Kemudian yang kedua misalnya dengan menggunakan kapal laut ya, maka pejabat yang mendapat tempat paling utama atau pimpinan itu adalah naik dan turun paling duluan ya. Beda dengan kapal pesawat terbang tadi ya, kapal terbang. Kalau kapal terbang beliau akan naik pada urutan yang paling akhir ya, sedangkan kalau kapal laut baik naik maupun turun beliau akan di urutan yang pertama ya. Itu bedanya ya. Kemudian jika mengendarai mobil, maka pejabat yang mendapat paling utama atau tempat paling utama itu adalah naik dan turunnya paling duluan, sama seperti kapal laut tadi ya. Dan duduknya di sebelah kiri nih, beliau Bapak Presiden kita ada duduk di sebelah kiri. Nah, di sini juga ada di sebelah kirinya Bapak siapa ini? Bapak Basuki ya. Nah, ini Bapak Gubernur juga ada di sebelah kiri ya. Nih, ada di sebelah kiri. Ketika turun pun juga turun duluan ya. Begitu anak-anak. Kemudian yang keempat atau D itu jika mengendarai kereta, maka pejabat yang mendapat tempat paling utama atau pimpinan itu akan naik dan turun paling duluan ya, dan duduk di sebelah kanan
sama ya dengan kapal laut tadi dan mobil. Beliau akan naik dan turun paling awal atau duluan. Tetapi di sini beliau duduknya di sebelah kanan, beda dengan yang mobil tadi di sebelah kiri, kalau yang di sini sebelah kanan. Ini di sebelah kanan ya. Begitu anak-anak. Kemudian kedatangan dan pulang. Orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir dan pulang paling duluan. Ya. Enak ya? Yang lain sudah bersiap-siap, sudah duduk, bahkan kadang sampai 1 jam gitu ya. Ini nanti yang baru yang dihormati baru datang gitu. Belum selesai acaranya sudah pulang paling duluan. Itu sering kita dapati ya, seperti itu. Ya ternyata memang ada presentnya ya, ada tata urutannya begitu. Kemudian yang ke-7 yaitu letak kendaraan atau mobil. Pintu kanan mobil itu berada di arah luar pintu keluar gedung ya. Maksudnya bagaimana? Itu maksudnya nih seperti ini. Ini kan yang sebelah kanan kan yang di sini ya. Berarti ini di sebelah luar gedungnya. Artinya yang di sebelah kiri ini adalah dekat dengan pintu gedungnya. Begitu pintu dibuka, nanti pejabatnya kan ada di sebelah kiri tuh. Jadi di sini pejabatnya langsung turun, kemudian langsung masuk ke gedung. Nah ini juga kan di sini ya, langsung dibuka. Ya, yang di sebelah kanan yang ini sebelah kiri kan. Jadi yang di sebelah kanan tuh ada di luar gedung. Nah yang sebelah kiri ini ada di dalam gedung, di sebelah dalam gedung. Jadi begitu dibuka langsung naik masuk ke gedung. Kemudian yang terakhir dari tata tempat yaitu adalah jajar kehormatan. Yaitu yang pertama, orang yang dihormati harus datang dari sebelah kanan dari pejabat yang menyambut. Nah, ini kan dari sebelah kanannya ya. Ini sebelah kanan. Jadi yang menyambut di sini ada di sebelah kanan. Kemudian bila orang yang paling dihormati yang menyambut, maka tamu akan datang dari sebelah kirinya. Jadi kalau di sini itu paling dihormati, bila orang yang paling dihormati itu yang menyambut, ya, maka tamunya di sini akan datang dari sebelah kiri. Jadi artinya yang menyambut ada di sini, bukan di sini, ya. Itu maksudnya. Nah, anak-anak, ini contoh penerapan protokoler penyambutan tamu kehormatan. Kalian bisa lihat lebih jelas sekali di sini ketika kita melihat, seperti apa toh penyambutannya. Nah, ini bisa kita lihat dari sini. Kenapa kok Bapak Presiden nanti ada di sebelah sini gitu ya. Yang lain ada di sebelah sini. Nanti kita bisa lihat di sana. Oke. Kita lanjut yang berikutnya yaitu tentang tata upacara. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Upacara itu sendiri berasal dari kata tata, yaitu artinya mengatur, menata, menyusun. Sedangkan upa itu artinya rangkaian dan cara artinya tindakan atau gerakan. Kalau bisa dirangkai, upacara bendera adalah tindakan dan gerakan yang dirangkaikan dan ditata dengan tertib dan disiplin. Anak-anak, pada hakikatnya upacara bendera itu adalah pencerminan dari nilai-nilai budaya bangsa yang merupakan salah satu pancaran peradaban bangsa. Hal ini merupakan ciri khas yang membedakan dengan bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, upacara bendera itu hanya dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi. Yaitu yang pertama pada hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan RI. Kemudian Hari Besar Nasional, hari ulang tahun lahirnya lembaga negara, hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah, dan hari ulang tahun lahirnya provinsi dan kabupaten atau kota. Sedangkan tata urutan dalam upacara bendera
Itu sekurang-kurangnya meliputi yang pertama pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian mengheningkan cipta, pembacaan naskah Pancasila, pembacaan UUD 45, dan juga pembacaan doa. Dan khusus untuk upacara bendera dalam acara kenegaraan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan RI, urutan acaranya ditentukan sebagai berikut. Yang pertama pengibaran bendera diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian mengheningkan cipta. Nah, ini ditambah mengenang detik-detik proklamasi diiringi dengan tembakan meriam atau sirine atau beduk atau lonceng gereja dan lain-lain ya selama 1 menit. Kemudian pembacaan teks proklamasi dan pembacaan doa. Kemudian untuk tata lagu kebangsaannya dalam upacara bendera ini menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 loh ya. Itu yang pertama adalah pengibaran atau penurunan bendera negara dengan diiringi lagu kebangsaan ya. Kalau kita di sekolah itu ya bendera siap, langsung hiduplah Indonesia Raya. Nah, itu nyanyi ya, diiringi. Kemudian yang kedua yaitu iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera negara itu dilakukan oleh kop musik atau genderang atau sangkakala. Sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat. Ya. Jadi yang biarkan yang mengiringi itu hanya kop musiknya saja. Yang lain sikap sempurna. Ya, memberikan penghormatan. Ya kalau ada tim paduan suaranya ya boleh tim musik dengan paduan suaranya yang menyanyi. Nah, dalam hal tidak ada kop musik atau genderang atau sangkakala, pengibaran atau penurunan bendera negara diiringi oleh lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara. Jadi yang nyanyi semua. Ya, kalau tidak ada loh ya, kalau tidak ada musiknya. Kemudian yang terakhir yaitu waktu pengiringan lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera itu tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat perekam. Diulang sekali lagi, tidak dibenarkan menggunakan alat musik dari perekam. Ya. Begitu ada aba-aba bendera siap, langsung nyetel musik Indonesia, itu tidak benar ya, tidak dibenarkan gitu ya. Kemudian siapa saja pejabat upacaranya? Pejabat upacaranya yaitu ada pembina upacara, ada pemimpin upacara, ada pengatur upacara, dan ada pembawa upacara. Sedangkan petugas upacaranya ada pembawa naskah Pancasila, ada pembacaan pembukaan Undang-Undang 45, ada pembacaan doa, ada pemimpin lagu, ada kelompok pengibar atau penurun bendera, dan ada kelompok pembawa lagu. Perlu diingat juga bahwa petugas ataupun pejabat dari upacara itu adalah manusia biasa, sehingga ada kalanya ketika mau melaksanakan tugas pas pada hari hanya ternyata ada halangan sehingga tidak bisa melaksanakan tugas dengan sebagaimana mestinya, entah itu halangan sakit, entah itu harus kemana atau apapun ya halangan itu, sehingga di sini harus ada cadangan tiap-tiap perangkatnya. Kemudian perlengkapan upacara itu apa saja ya? Di sini ada bendera merah putih ya, ukurannya yang paling besar itu 2 x 3 meter. Kemudian yang terkecil itu ada ukuran 1 x 1,5 meter. Kemudian ada tiang bendera minimal 5 meter dan maksimalnya 17 meter. Ada tali bendera, diusahakan tali bendera ini juga tali layar ya, jangan tali plastik. Kemudian untuk naskahnya ada naskah Pancasila, ada naskah Undang-Undang Dasar 45 pembukaannya,
Kemudian ada naskah doa dan ada naskah upacara. Anak-anak perlu diingat bahwasannya pejabat dan petugas upacara itu juga manusia, sehingga kita perlu memberikan cadangan tiap perangkat, baik itu perangkat pejabatnya maupun petugasnya. Mengapa demikian? Siapa tahu ketika mereka akan bertugas di hari hanya atau pada saat mereka bertugas di hari hanya ternyata tidak dapat melaksanakan tugasnya. Hal ini dikarenakan mungkin ada halangan dan sebagainya ya. Halangan itu mungkin banyak sekali macamnya. Jadi perlu adanya cadangan tiap perangkat. Kemudian perlengkapan upacara itu apa saja? Yaitu ada bendera merah putih, ukurannya yang terbesar itu 2 x 3 meter dan yang terkecil itu 1 x 1,5 meter. Ada tiang bendera minimal 5 meter dan maksimalnya 17 meter. Ada tali bendera. Diusahakan tali yang digunakan itu adalah tali layar, bukan tali plastik ya, sehingga tidak melorot-melorot. Kemudian ada naskah. Naskahnya itu ada Pancasila, ada naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ada naskah doa, dan ada naskah acara. Yang terakhir dari ruang lingkup keprotokolan yaitu tata penghormatan. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Bentuk penghormatannya itu ada 2, yaitu penghormatan menggunakan bendera negara dan atau penghormatan menggunakan lagu kebangsaan. Untuk penghormatan menggunakan bendera negara dipasang pada mobil dinas presiden dan wakil presiden, kemudian mantan presiden dan mantan wakil presiden, ketua MPR, ketua DPR, ketua DPRD, ketua MA atau Mahkamah Agung, ketua Komisi Yudisial, ketua Mahkamah Konstitusi, ketua Badan Pemeriksa Keuangan, menteri atau pejabat setingkat menteri, gubernur Bank Indonesia, dan kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Jadi mobilnya dipasang bendera. Bendera negara dipasang di tengah-tengah pada bagian depan mobil dengan ketentuan ukuran 36 cm x 54 cm itu untuk mobil presiden dan wakil presiden. Sedangkan ukuran 30 cm x 45 cm itu untuk mobil pejabat negara lainnya. Jadi tempatnya sama di depan, hanya ukurannya saja yang lebih kecil ya. Kalau pejabat lain itu lebih kecil dibandingkan presiden dan wakil presiden. Sedangkan dalam hal tamu negara yang berkedudukan sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan menggunakan mobil yang disediakan pemerintah Indonesia, maka bendera negara dipasang di sisi kiri bagian depan mobil. Ini di sebelah sisi kiri ya. Dan bendera tamu negara itu ada di sisi sebelah kanan bagian depan mobil. Jadi intinya ini adalah tamu negara yang menggunakan fasilitas mobil dari pemerintah Indonesia. Apabila pejabat negara atau pejabat pemerintah meninggal dunia, maka penghormatan diberikan dalam bentuk pengibaran bendera negara setengah tiang sebagai tanda berkabung. Hari-hari selama pengibaran bendera negara setengah tiang tersebut
dinyatakan sebagai hari berkabung nasional dan dikibarkan di seluruh pelosok tanah air. Pengibaran bendera negara setengah tiang ditetapkan ada 3, yaitu selama 3 hari berturut-turut, selama 2 hari berturut-turut, dan selama 1 hari. Untuk yang 3 hari itu adalah bagi presiden dan wakil presiden. Ya. Kemudian yang 2 hari itu bagi pemimpin lembaga negara dan menteri atau pejabat setingkat menteri. Kemudian 1 hari itu bagi anggota lembaga negara, kepala daerah, dan atau pemimpin DPRD. Sedangkan pelaksanaan pengibaran bendera negara setengah tiang dilakukan dengan cara dinaikkan hingga ke ujung tiang terlebih dahulu. Kemudian baru dihentikan sejenak beberapa saat dan diturunkan lagi tepat setengah tiang. Itu caranya. Jadi tidak langsung naik setengah tiang, itu enggak, tetapi naik dulu sampai ke ujung, berhenti sejenak, baru turun setengah tiang. Demikian. Kemudian untuk bendera negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah itu dipasang lurus memanjang pada peti atau usungan jenazah. Bagian yang berwarna merah di atas sebelah kiri badan jenazah. Ini kita bisa lihat di sini ya. Kemudian bendera negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah setelah digunakan dapat diberikan kepada pihak keluarga. Anak-anak, tadi kita sudah simak bagaimana penghormatan menggunakan bendera negara. Sekarang ini adalah penghormatan menggunakan lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan atau dinyanyikan untuk menghormati presiden dan wakil presiden, untuk menghormati bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera negara yang diadakan dalam upacara, kemudian dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalam acara pembukaan sidang paripurna MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Kemudian untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat atau kunjungan resmi, dalam acara atau kegiatan olahraga internasional, dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia, dan dalam acara penyerahan surat-surat kepercayaan Duta Besar LBBP atau Kepala Perwakilan Negara Asing kepada Presiden Republik Indonesia. Setiap orang yang hadir pada saat lagu kebangsaan diperdengarkan dan atau dinyanyikan wajib hukumnya berdiri tegak dengan sikap hormat. Anak-anak, tadi kita sudah belajar memahami dan mengerti tentang keprotokolan, juga ruang lingkupnya. Kini kita akan belajar tentang asas keprotokolan. Asas keprotokolan itu adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seorang protokoler. Adapun macam dari asas keprotokolan itu sendiri adalah asas kebangsaan, asas ketertiban dan kepastian hukum, asas keseimbangan, kesesuaian dan keselarasan, dan asas timbal balik. Tadi dikatakan bahwa asas keprotokolan itu adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seorang protokoler. Nah, asasnya adalah asas kebangsaan. Di sini keprotokolan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik atau kebinekaan dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Dan asas yang kedua yaitu di sini asas ketertiban dan kepastian hukum. Keprotokolan itu harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya kepastian hukum.
Sedangkan yang ketiga di sini adalah asas keseimbangan, kesesuaian, dan keselarasan. Maksudnya yaitu keprotokolan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat di sini adalah asas timbal balik, yaitu maksudnya adalah keprotokolan diberikan setimpal atau balas jasa terhadap keprotokolan dari negara lain. Anak-anak, untuk pembahasan tujuan, peran, dan fungsi keprotokolan nanti dapat Anda simak dan Anda baca, Anda pelajari sendiri di rumah ya. Melalui video ini tidak perlu Bunda jelaskan karena dengan membaca saja kalian sudah paham begitu. Bunda yakin itu ya. Dan tetap semangat, tetap belajar dengan tekun. Jangan lupa ini bukan akhir dari bab 1, tetapi ini baru awal dari bab 1. Ya, jadi nanti masih ada lanjutan video berikutnya untuk melanjutkan bab 1 ini. Demikian anak-anak, sampai jumpa. Selamat belajar, tetap semangat.